Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali gelar rapat koordinasi bersama dengan kelompok kerja pilar ketiga Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. Kegiatan yang merupakan akhir dari rangkaian rapat koordinasi sekretariat bersama dan kelompok kerja ini membahas tentang bidang kemitraan dan kerjasama internasional. Dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Vito Rafael Tahar. Terdapat dua fokus strategi besar dalam kelompok kerja pilar ketiga, yakni peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, serta peningkatan kerjasama internasional pada instrumen hukum internasional dalam penegakan hukum penanggulangan terorisme dan PE. Dalam kesimpulannya, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Muhammad Zaim Nasution menekankan kembali bahwa peran serta organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam implementasi RAN PE di lapangan. Selain diikuti oleh 5 kementerian lembaga yang tergabung dalam kelompok kerja pilar ketiga, rapat kali ini juga diikuti oleh organisasi masyarakat seperti Wahid Foundation, The Habibie Center, Asian Muslim Action Network, Konfi Project bersama Pusat Pengkajian Islam, WIN Jakarta, serta Pinggo atau Portal Indonesia NGO. Keikutsertaan organisasi masyarakat sipil ini diharapkan dapat maksimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, tak hanya di pusat namun juga di daerah-daerah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar pimpin rapat pimpinan pada 6 September 2021 di ruang rapat Biwara BNPT Sentul, Jawa Barat. Dihadiri oleh pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, dan pejabat administrator. Rapat rutin diselenggarakan setiap bulannya dengan agenda membahas secara menyeluruh terkait perkembangan program dan kegiatan tiap unit kerja BNPT. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan evaluasi fokus kerja BNPT, salah satunya dalam meningkatkan kesejahteraan mitra BNPT melalui kawasan khusus terpadu Nusantara atau KKTN. Dirinya memberi arahan agar para mitra BNPT ditempatkan di wilayah KKTN yang relevan dengan minat dan keterampilannya dan dipermudah dalam mengakses pelayanan kesehatan. Setelahnya, masing-masing unit kerja paparkan evaluasi dan rencana kerja, dimulai dari kesesamaan, lalu inspektorat, dilanjutkan dengan kedeputian bidang kerjasama internasional, kedeputian bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, dan diakhiri dengan kedeputian bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Seluruh program dan kegiatan yang dibentuk oleh BNPT bertujuan untuk menghadirkan peran negara dalam membantu para mitra binaan BNPT. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali perpanjang kerjasama dengan pemerintah Australia dalam bidang penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan pada 7 September 2021. Dilaksanakan secara virtual, hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Untung Budiharto, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Henry Paruman Lubis, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto beserta jajaran. Dalam waktu yang bersamaan, Roger Noble selaku Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia dan Komjen Pol Boy Rafli Amar tanda tangani nota kesepahaman. Tidak hanya memperbaharui, pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk memperpanjang masa berlaku perjanjian kerjasama yang dimana sebelumnya berlaku selama 3 tahun, kini menjadi 5 tahun. Terhitung sejak tahun 2002, kerjasama ini telah dibangun. Roger Noble juga sampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra terdekat Australia dalam hal penanganan terorisme, di mana selama ini kedua belah pihak saling berbagi informasi, meningkatkan kapabilitas dan melakukan upaya lainnya dalam rangka lakukan pencegahan terorisme.
Penandatanganan MOU ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antar keduanya dalam menanggulangi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang terjadi baik dalam skala regional maupun internasional, guna terus memastikan keamanan bagi warga negara. Dalam rangka memberikan edukasi, sosialisasi, serta informasi terkait paham radikalisme terorisme seluas-luasnya kepada masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Sekretaris Utama Untung Budi Harto sebagai perwakilan dari BNPT, serta Direktur Program dan Produksi Soleman Yusuf sebagai perwakilan dari LPP RRI. Juga disaksikan oleh Kepala BNPT dan Pelaksana Tugas Direktur Utama LPP RRI. Ruang lingkup dalam kota kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan atau informasi, publikasi dan diseminasi informasi, peliputan, serta penyiaran. Kepala BNPT sampaikan diseminasi informasi menjadi hal utama dalam kerjasama ini guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. BNPT sendiri banyak bekerja di ranah hulu untuk dapat meningkatkan daya tangkal dan daya cegah bagi masyarakat terhadap bahaya radikalisme intoleran, sehingga tak ada lagi yang menjadi korban atau bahkan menjadi aktor di balik aksi-aksi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia ikuti rapat koordinasi dalam rangka Baksos dan juga serbuan vaksinasi bersama PT Kompas serta Pemprov Kalimantan Timur secara daring. Dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Untung Budi Harto, para pejabat eselon 1 dan 2 BNPT, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Padilah Manteruna, serta perwakilan dari PT Kompas. Dalam rapat ini dibahas bagaimana kesiapan lokasi, tenaga medis, hingga dosis vaksin yang tersedia bagi mitra BNPT serta masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Diharapkan kegiatan baksos dan serbuan vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik guna mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan herd immunity bagi masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Demi wujudkan SDM yang prima, CPNS BNPT wajib miliki wawasan dan karakter kebangsaan yang kuat. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui bagian kepegawaian dan organisasi gelar ceramah kebangsaan dan Pancasila bagi para CPNS BNPT tahun anggaran 2019 di Sentul Bogor pada 8 September 2021. Hadir dalam acara ini, Kepala Biro Umum Sekretariat Utama BNPT, Marsma TNI Van Infansyah, Inspektur BNPT Catur Iman Pratiknyo, Direktur Klinik Pancasila Dr. Dodi Susanto, serta Kepala Bagian Kepegawaian BNPT Sunia Setiawati. Para CPNS ini kedepannya diharapkan mampu memiliki kualitas prima, yakni profesional, responsif, integritas, modern, adaptif, demi wujudkan Indonesia yang hadir, yaitu harmoni, aman, indah, dan rukun. Kualitas yang prima sejalan dengan nilai-nilai BNPT, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesional, dan terpuji. CPNS BNPT diwajibkan juga memiliki nilai nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, kreativitas serta patriotisme yang tinggi saat menjalankan tugas negara sebagai pegawai BNPT dan juga ketika berada di lingkungan masyarakat. Sejumlah nilai tersebut menjadi landasan utama dalam mengembangkan kemampuan, skill guna menjawab perkembangan dan perubahan zaman. CPNS di lingkungan BNPT dapat menghasilkan generasi muda yang rasa cinta tanah air dan tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta dapat melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut kunjungan Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN,
Bank Rakyat Indonesia, Agus Nursanto beserta jajaran pada 9 September 2021 di kantor perwakilan BNPT Jakarta Pusat. Didampingi oleh Kepala Biro Umum BNPT, Marsma Van Infansyah, pertemuan membahas terkait kerjasama yang dapat dijalin kedua belah pihak dalam hal kontraradikalisasi. Sebagai lembaga keuangan milik pemerintah Indonesia, BRI tak hanya memberikan pelayanan keuangan sektor perbankan, namun juga berfokus dalam mendorong dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah daerah. Untuk itu, dengan mensinergikan program keduanya, Komjen Pol Boy Rafli Amar harapkan kegiatan kontraradikalisasi antara BNPT dan BRI dapat menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan, hingga ke daerah pelosok di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersilaturahmi dengan orang tua asuh mitra deradikalisasi dan Yayasan Pelita Harapan Bangsa atau YPHB pada 9 September 2021. Dilaksanakan secara luring dan daring, pertemuan dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar serta didampingi oleh Direktur Deradikalisasi Profesor Irfan Idris. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, penanggulangan terorisme tidak cukup dilakukan oleh pemerintah, namun juga dibantu oleh seluruh komponen bangsa. Untuk itu, BNPT bekerja sama dengan berbagai stakeholders, terutama dengan para orang tua asuh yang berada di bawah naungan YPHB. Orang tua asuh sendiri berperan membantu anak-anak dari mitra deradikalisasi, di mana dalam perannya terbagi menjadi dua, yakni asuh gizi dan asuh didik. Bantuan diberikan bagi anak asuh baik dalam bentuk uang maupun barang. Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan, peran orang tua asuh sangatlah membantu untuk menyentuh sisi yang belum terjamah oleh BNPT. Tak hanya memfasilitasi anak asuh, para orang tua asuh siap untuk membantu mitra deradikalisasi mendapatkan pekerjaan. Total sudah ada 20 anak yang mendapatkan bantuan dari orang tua asuh. Diharapkan dengan program ini, anak para mitra deradikalisasi dapat terfasilitasi, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang cerah.